Guys, pernah kepikiran gak sih bedanya cowok dan cewek dalam bermain smartphone? Nah, hari ini kita bakal seru-seruan bahas soal itu. So, langsung aja perbedaan cowok dan cewek dalam menggunakan smartphone sehari-hari. Langsung aja kita mulai. Let's go! Semuanya dimulai sewaktu pagi hari. Si cewek biasanya bangun tidur lebih pagi dengan suara alarm yang lebih lembut. Sedangkan kalau cowok pasti belum bangun. Dilanjut buat mandi. Kurang lebih 1 jam cewek pun udah selesai mandi. Sang cowok juga masih tidur aja. Lanjut lagi buat dandan serta siap-siap sambil dengerin lagu yang kenceng. Biasanya ngebangun mood supaya asik seharian. Sembari dandan, nggak lupa juga buat ngecas Realme C65 ini yang punya kapasitas 5000 mAh dengan 45 watt super fast charge. Dan di jam segini cowok pun masih aja tidur. A few moments later. Setengah jam berlalu, si cewek udah selesai make up dan nyari baju apa yang pas buat hari ini. Dan jam 7.30 si cowok baru bangun. Sambil si cewek masih nyari baju buat hari ini, si cowok udah mandi, siap-siap sarapan, ngopi sambil melakukan kewajiban pagi hari ini. Dan pas di jam 8 pagi, baik cewek dan cowok udah sama-sama ready buat jalan. Jalan dengan kendaraan masing-masing buat ke kantor. Si cewek naik mobil dan pasti nggak lupa buat aktifin riding mode. Saat aktif, interface UI yang terpisah memungkinkan kita tetap bisa nyetir sambil melakukan panggilan telepon, ngeplay musik, sampai navigasi map secara cepat. Udah siap semua, barengan deh di jam segini pada jalan ke kantor. Dan akhirnya sampai di kantor tepat jam 9 pagi. Dan hal yang paling pertama dilakukan di kantor adalah main HP dulu. Biasanya si cewek akan langsung update medsosnya sambil pamer kopi apa yang dia beli hari ini. Tetap kece mau dipakai si cewek ataupun cowok. Ini sih berkat desain ultra tipis 7,64 mm dengan Shining Starlight Design. Ini merupakan smartphone desain tertipis di segmen harganya. Sekitar 7% lebih tipis untuk kenyamanan menggenggam. Housing kameranya juga fleksib banget. Selama sejam main HP baru keinget kalau ada deadline kerja yang harus dikasih. Akhirnya pusing selama 2 jam kejar deadline sebelum akhirnya istirahat di jam 12. Pertama kali yang dilakukan si cowok jelas untuk ngilangin penat sambil main game. Udah pakai prosesor MediaTek Helio G85, jadi untuk kegiatan gaming sih tetap lancar. Dimana untuk mainin game seperti PUBG Mobile dengan settingan Smooth Ultra, suhunya pun terjaga dengan 39 derajat Celcius aja. Mobile Legends bisa disettingan high, suhunya pun terjaga di 38 derajat Celcius aja. Sedangkan si cewek bolak-balik buka order makanan sambil bingung pilih yang mana. Akhirnya pesen dan dilanjutin lagi scrolling-scrolling sosmed. Nah bedanya kalau cowok biasanya lebih milih untuk jalan dekat kantor buat nyari warung nasi. Karena lebih irit nggak ada biaya ongkir. Oh iya, kalau cewek ya gitu, makanya harus yang serba healthy. Salad lah, beda banget sama si cowok yang makannya serba geragas. Makan pakai tangan serba nikmat, tapi tetap bisa pakai Realme C65 juga. Karena ada fitur Air Gesture. Realme C65 menjadi yang pertama dalam menghadirkan fitur Air Gesture di segmen entry level. HP ini bisa mengenali gerakan kita secara akurat. Si cowok aja dapat tetap mengoperasikan smartphone sambil melakukan aktivitas lain tanpa harus nyentuh layar. Jadi nggak peduli dengan kotor, karena tanpa megang HP-nya aja udah bisa swipe-swipe nih guys. Udah beres makan siang dan istirahat, lanjut lagi kerja sampai selesai. Kira-kira selesai kantor jam 4 sore. Keduanya juga langsung punya acara masing-masing. Si cewek langsung ke kafe buat ketemu temennya. Dan si cowok pun langsung pulang buat nongkrong bareng temennya juga. Kejadian si cowok malah hujan dan akhirnya harus neduh. Untungnya Realme C65 punya sertifikasi IP rating IP54 untuk ketahanan cipratan air dan debu. Jadi kalau kehujanan pun akan tetap terjaga. Dan yang menariknya punya Rainwater Touch di mana kombinasi algoritma anti air dan kemampuan pemrosesan IC sentuh membuat layar tetap dapat dioperasikan saat terkena tetesan air atau saat tangan kita sedang basah. Jadi yang pertama nih di segmen entry level. Mantep banget kan? Udah mulai reda nih, akhirnya si cowok pulang ke rumah buat lanjutin aktivitasnya. Dan si cewek bareng sama temen-temennya gosipin sampai lupa waktu. Dan gak lupa juga foto-foto dan selfie buat dipamerin di medsos. Buat postingan-postingan aja sih dijamin lengkap.
Sedangkan itu si cowok udah santai di rumah dan lanjut dengan main game dan main HP terus-terusan. Serba lancar dan nggak perlu takut nge-lag karena performanya menurun. Realme C65 ini menjadi yang pertama di segmen yang menerima TÜV SUD 48 Month Fluency Certification, memastikan performa smartphone tetap mulus selama 4 tahun penggunaan ke depan. Mau ngebuka banyak aplikasi sekaligus pun tetap normal, performanya nggak ada yang nge-lag sama sekali. Mantap. Dan akhirnya si cewek sampai ke rumah jam 9 malam, dilanjutkan dengan mandi, nonton drakor lagi, dan siap-siap tidur jam 11 malam. Sedangkan si cowok udah tepar dari jam 9 tadi. Terus kapan ngecasnya? Ya besoknya lagi aja saat bangun, karena performa baterainya yang teruji kuat banget seharian. Kita sendiri udah ngetes performanya pemakaian baterai di Realme C65 pada layar 90Hz. Untuk nonton video 1080p 30 menit aja baterai berkurang 2% doang, dari 96 ke 94%. Lanjut scrolling sosmed, Instagram, TikTok setengah jam juga turun 3%, dari 92 ke 89%. Lanjut main game lagi 30 menitan juga baterai berkurang 10%, dari 85 turun ke 75%. Emang mantep banget ya smartphone entry level dari Realme ini. Nah, begitulah perbedaan yang menarik antara cara cowok dan cewek menggunakan Realme C65 dalam keseharian mereka. Dari bangun pagi hingga malam, dari kantor hingga rumah. Gaya penggunaan smartphone memang bisa mencerminkan banyak hal tentang kita. Tapi yang pasti, Realme C65 ini menjadi pilihan yang pas untuk mendukung berbagai aktivitas dengan fitur-fitur canggihnya. Jadi bagaimana denganmu? Apakah gaya penggunaan smartphone kamu mirip ke cowok atau cewek? Yuk share pengalaman kamu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, demikian video mengenai Realme C65 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.